dalam hati neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad nuri anwar wa sirr asrar wa tilakil akhyar miftahi babil nasab sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil afiyar adada ni'amillahi wa iqtali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'ratun min habib. Al-hadis. Hadratul mukarramin wal muhtaramin para alim ulama dimanapun beliau berada, ya sama-sama kita taati fatwa-fatwa beliau. Wabil khusus al-mukarram tuan guru al-ustaz Mulyadi Ar-Rahman Umar. Dan beliau juga asli kampung sini. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan beliau selalu diberi kesehatan zahir dan batin, kita memperjuangkan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lindungi beliau dari segala hal yang bahaya-bahaya di alam semesta ini, dunia ini khususnya. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Hadi Gani, ya, Kepala Desa Tanjung Bunga. Mohon maaf ya, mohon tak jelas. Insyaallah sama-sama juga kita hormati Ketua Panitia Bapak Ramli Salim, ya, Ketua Panitia, dan juga semua panitia pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj kita pada pagi hari ini. Kemudian sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yaitu Bapak Sindang Musid, Bapak Ahmad Yasir, kemudian Bapak Ismail Semak, dan juga Bapak Mahadi Kolek. Ini anak atau Kolek ini? Oh iya, itu datuk saya Pak ya. Jadi saya datang sini ini ironi kali. Jadi ya, apa namanya, banyak Pak dari sini, cuman saya tak begitu mengenal Pak. Ya, makanya saya mau orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya juga hadir pada pagi hari ini karena beliau yang banyak kenal. Jadi kami ini juga asal dari Taruh Ketai.
Saya tinggal di Pak, saya lahir di Pak Ibu Haji Amin di Teluk Kedai. Kemudian tinggal meninggalkan Pak Ibu Haji Amin, pindah di Jurusan tahun 93. Jadi saya masih kelas 5 SD. Jadi makanya banyak keluarga yang belum saya kenal. Makanya Pak, kalau saya dapat jadwal saya lewat Teluk Kedai, itu saya bawa orang tua sih. Karena beliau yang dikenal dengan keluarga yang ada di Teluk Kedai. Kemudian semua remaja-remaja masjidnya, alhamdulillah setengah bajunya rapi, ganteng-ganteng juga, mudah selalu dengan semangat. Karena bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita semua duduk dalam satu majelis yang pasti dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi majelis seperti ini Rasulullah menjelaskan di alam semesta ini Pak, hanya ada dua raudatun min riyadil jannah ya Rasulullah. Hanya ada dua pertamanan surga yang ada di dalam dunia. Pertamanan surga yang pertama itu ada di Madinah, disebut namanya Raudah. Ma baina mimbari, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah Rasulullah. Di antara rumahku dengan mimbarku itu adalah pertamanan daripada pertamanan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita masuk ke sana, kalau kita dapat masuk ke Allah, maka pada hakikatnya kita sudah berada dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan nama kita sudah catat di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Raudah yang kedua Pak, kalau kita nak masuk ke sana itu biayanya besar, ongkosnya banyak. Sekarang ini paling murah 30 lebih jutanya. Tapi kalau ada bapak ibu yang nak bawa ke sana, boleh daftarkan saya. Ini saya agak promosi sedikit. Jadi insya Allah kita hampir setiap tahun buat jamaah. Nanti insya Allah nanti bulan puasa dengan bulan 10 nanti saya mau lagi jamaah bakar ke sana. Kalau ada yang bawa di sini yang mau berangkat, insya Allah. Kalau kita insya Allah terjamin Pak. Karena sistem kita itu kita urus dulu, udah selesai semua, kau bayar. Nah itu sistem kita. Sekarang kan kita khawatir juga banyak travel yang bermasalah. Kemarin ada yang sampai 100 lebih, itu umrahnya sampai Surabaya ya. Sampai Surabaya ya. Dan itu balik lagi ke sana. Kita khawatir seperti itu insya Allah ya. Nah itu pengalaman kasana kayaknya bisa. Raudah yang kedua kata Rasulullah adalah halaqah zikir, halaqah ta'lim seperti ini. Ini disebut oleh Rasulullah raudatun min riyadil jannah. Jadi kita yang hadir pada pagi hari ini, pada hakikatnya kita berada di Masjid Nurul Falah, Nurul Falah. Tapi pada hakikatnya kita sudah berada dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dan nama kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk calon penghuni surga. Insyaallah ya. Tapi belum tinggal, baru dicatat. Baru dicatat. Yang belum catatan itu tidak dihapus. Nah ini. Kalau di Raudah di Madinah, Pak, uang berebut tak masuk. Kalau dulu sebelum Covid saya buat jamaah itu, beberapa kali kita masuk bisa. Yang penting mau ikut antrian. Kosan tak bisa lagi Pak. Harus ada tasrehnya, harus ada surat izin dari kerajaan Arab Saudi kok bisa masuk. Saya pernah buat jamaah itu tak dapat masuk Pak. Itu jamaah di nangis, ada yang heteris nangis yang sangat kami tak bisa masuk Allah. Kata saya yang kecil hati Pak Bu, kalau Allah tak izinkan kita masuk Raudah pada tahun ini, nanti insya Allah tahun depan ibu bangga dari sini. Bawa senang hatinya. Nah itu. Kalau di sana orang nangis, hakikat sama juga kita sini Pak. Jadi kalau kita hadir dalam seperti ini, pada hakikatnya kita juga berada di raudahnya Allah Subhanahu Wa Taala, raudatul jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian salawatullah wa salamun ala Nabi ta'zim
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan syafaat yaumil qiyamah. Dan saya yakin kita yang hadir pada pagi hari ini pasti akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Ya, karena ada suatu riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali, dalam kitab Qawaid juga ada penjelasannya bahwa ya ada satu ayat, ada seseorang bab itu tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya. Jadi hidupnya hanya bergelimpang dengan kemaksiatan, sehingga kita kemudian dia meninggal. Ketika dia meninggal, kemudian dihisab oleh para malaikat, dilihat amaliannya, ternyata dia ditentukan untuk masuk dalam api neraka. Ya, ketika orang ini akan diseret untuk masuk dalam api neraka, ya, ketika berada sudah hampir di depan api neraka, maka ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang malaikat jangan dimasukkan dalam kamu ini, ke dalam neraka. Tanya dulu dia pernah tak dia duduk dalam satu majlis taklim? Ini Pak, ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak dia duduk dalam satu majlis taklim? Maka dilihat oleh mereka, diperiksa amaliannya, ternyata tidak pernah duduk dalam satu majlis taklim. Hari kita Allah bertanya lagi, pernah tak dia berkawan kepada orang yang suka dengan majlis taklim? Majlis seperti ini. Setelah diperiksa waktu, ternyata tak ada kawannya, orang yang suka dengan majlis taklim. Kawannya hanya pemabuk, penjudi, ya, pezina, itu kawan-kawan dia. Akhirnya Allah tanya lagi, ada tak dia berkawan, orang itu berkawan yang suka dengan majlis taklim? Setelah diperiksa, Pak, tak ada kawan. Ini paham nawan. Orang itu sepapa-papanya orang, saya tidak punya kawan orang yang suka dengan majlis taklim. Ya, ini orang itu berkawan kepada orang itu berkawan kepada orang yang suka dengan majlis taklim. Setelah diperiksa, tak ada juga. Terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tanya lagi, ada tak dia berkawan? Orang itu berkawan lagi kepada orang yang suka majlis taklim. Ya, setelah diperiksa bahwa ada, bawa dia, bapak nikah itu. Ya, dengan sebab inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya. Yang awalnya orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah limpahkan rahmatnya dengan sebab dia berkawan lagi kepada orang yang suka dengan majlis taklim. Maka Allah limpahkan rahmatnya, tak jadi masuk neraka hingga dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Logikanya, orang yang seperti ini ya, hanya berkawan orang yang suka dengan majlis taklim, Allah limpahkan rahmatnya. Apalagi macam kita ini semua yang duduk hadir dalam majlis taklim, saya yakin kita semua pasti masuk surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Al-Suki itu dari Imam As-Sanusi menjelaskan, orang dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa semua umat Muhammad, semua kita ini orang Islam, walau seumur hidupnya hanya sekali mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dijamin masuk surga, Pak. Walau sekali seumur hidup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kapan itu, Pak? Mau nikah, mau kawin, itu peletih umur remaja. Karena saya pernah nikah ada orang dari jam 1 sampai jam 5 syahadat tak bisa. Suka tak memperbaharui nikah? Kita nikah awal. Kalau nikah pertama Pak, saya coba balik belajar besok nikah. Makanya kalau ada wanita Pak syahadat sampai 2-3 kali, suka sekali ya sudah jamin sesudah, apalagi sampai 2-3 kali. Sekali saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau sekali yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian keimanannya, keislamannya tidak ubah sampai mati, maka dijamin masuk surga. Cuman sebelum masuk surga mampir apa dulu? Ini agak berat. Mampir di neraka tu, paling apa namanya cepat 5.000 tahun lama.
kita jangan sampai mampir dalam apa ya. Tapi dijamin masuk surga. Makanya Pak Bu, 2 kalimat syahadat ini diamalkan setiap saat. Ya, diamalkan setiap saat. Kalau kita dah tidur, syahadat dulu. Kita Islamkan diri kita dulu. Bangun tidur, syahadat dulu kita. Ya, jangan bangun tidur itu jangan ingat apa-apa. Kalau yang Ghazali jelaskan awal ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Hal yang pertama mengalir di hati dan di lisanmu, kata Imam Ghazali, ketika kita bangun daripada itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kita belajar ilmu tasawuf, belajar tauhid, belajar hakikat, kalau kita bangun tidur ingat sesuatu selain daripada Allah, ya, maka Tuhan kita hari itu itulah dia. Bangun tidur ingat kelapa, berarti Tuhan kita kelapa. Bangun tidur ingat duit, berarti Tuhan kita duit. Ya, maka awal ma yadri Allah awal ma yadri fi qalbika wa lisanika kata Imam Ghazali zikrullah ta'ala. Hal yang pertama mengalir di hati dan lisan kita ketika kita bangun daripada tidur adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ya, kemudian ini Pak, kita kalau bangun tidur nak ingat Allah, kalau di awal tidur kita tak zikir, itu tak akan mungkin bisa ingat Allah. Ini Pak, ini kunci kehidupan kita di awal dalam kita menghadapi dunia ini. Ya, apa namanya, pada hari ini saya tak ceramah, saya nak menyampaikan ilmu saja. Mungkin nanti balik dari sini ada yang bekal kita. Ya, karena saya ini bukan penceramah Ustaz. Ya, saya ini ngajar duduk majlis, ya, baca kitab, menjelaskan isi kitab. Kalau penceramah pandai buat lucu-lucu apa, saya tak pandai buat lucu. Ya, ini kita bangun tidur tidak akan mampu ingat kepada Allah kalau di awal tidur kita tak ingat Allah. Dan banyak hadis Nabi dan bahkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan amalan tidur itu lebih banyak daripada amalan setelah sholat. Dan bahkan hadis yang menerangkan ya setelah sholat itu baca tasbih 30 kali dengan subhanallah subhanallah, tahmid 30 kali, alhamdulillah alhamdulillah, takbir 30 kali, Allahu akbar. Ketika setelah sholat itu hadisnya lebih sahih ketika kita tidur. Ya, dan banyak hadis yang menjelaskan amalia tidur. Kenapa seperti itu Pak? Karena tidur itu kuncinya dalam kita menghadapi dunia ini dan bahkan dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti itu Pak? Karena tidur kata Imam Ghazali bisul maut. An-naumu bisul maut. Tidur itu adalah contohnya mati. Nah, contohnya mati. Makanya kalau kita tidur, ya, dalam tubuh kita ini Pak ada 2 roh. Ya, ada 2 roh. Kalau dalam kitab Sir Asrar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada namanya roh kudusi. Ya, roh yang suci. Ya, sesuai dengan Quran mengatakan wa ayyadnahu birul kudusi. Aku kuatkan manusia itu dengan roh yang suci. Kalau roh kudusi itu terwujud, bukan tercipta, terwujud daripada tiupan rohnya Allah langsung. Ini roh kita di dalam juga. Makanya pada hakikat kita tak mati. Yang namakan mati itu tak ada sebenarnya. Ya, mati itu diambil daripada kalimat maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu akan mati. Yang bernapas. Kalau tak bernapas tak mati. Ya. Nah, mudah ada waktunya saya akan bahas. Ya. Jadi dalam tubuh kita ini ada 2, ada nafas, ada nyawa. Kemudian ada roh. Ketika roh kudusi itu ditiupkan daripada rohnya Allah langsung, itu namanya roh Pak. Kemudian ketika kita masuk dalam tubuh kita, maka berubah menjadi nyawa namanya. Nah, nyawa itu Pak turun naik apa gitu. Nah, gabungan naik dengan turun itu sebut namanya nyawa. Ketika terpisah naik dengan turun itu sebut namanya nafas. Naik turun, naik turun. Kalau digabung satu menjadi nyawa, maka hidup. Kalau terpisah itu sebut namanya nafas. Nafas ini yang mati. Karena kalau sempat dia naik tak
tak turun atau di turun tak naik. Wassalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pada akhirnya kita tak mati. Yang mati itu jasad. Jasad kita yang mati, Pak. Ya. Karena jasad tercipta daripada unsur-unsur tanah, maka ketika mati masukkan dalam tanah. Untuk dalam buku fikih itu, Pak, ya, ketika orang meninggal, kita kumpul pakai peti, itu hukumnya haram. Gimana? Ini pakai peti ya. Kalau asli hukumnya, Pak, kumpulan pakai peti itu hukumnya haram karena menyerupai Nasrani. Ya, saya pernah ada orang Cina dari Jakarta, Ustaz, datang rumah saya. Ya, datang minta pelaris, Pak. Kata saya minta pelaris apa, Bos? Rupanya minta pelaris supaya peti mati cepat laku. Rupanya tukang buat konsoi, bukan? Jadi Jakarta itu membuat konsoi peti orang mati. Dia minta pelaris, kata saya gimana cara beli pelaris ini? Kata saya kedua ya orang yang banyak mati, dia peti laku ada. Ayo. Ternyata saya tanya orang, kata saya peti konsoi baru yang kau jual, ya berapa satu peti paling murah? Itu paling murah, Bu, harganya 50 juta zaman itu. Maka beruntung ke Muhammad, pakai peti kayu paling murah ni. 50 juta paling murah. Ya, kalau terbuat dari jati tak tembus apa-apa Ustaznya itu bisa beratusan juta. Nah, maka secara hukum pakai peti itu haram, Pak. Nah, cuma di tempat kita ini karena kita banyak air, kita gali timbulnya air, maka kita pakai peti supaya mainnya timbul. Maka dikenal hukum makro. Nah, jadi kalau mati itu sunnah itu langsung pakai dinding air, ada jasad lebih cepatnya itu. Nah, ini jasad, tapi roh kita tak mati. Kenapa? Karena roh tercipta langsung, terwujud langsung daripada timpaannya rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau kenal Tuhan, harus kenal dengan diri kita. Man arafa nafsahu, maka arafa rabbahu. Bahasa pengenal kepada dirinya pasti kenal Tuhan. Kenapa? Karena roh kita terwujud daripada rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh yang pertama, roh kudusi namanya. Kalau dalam kitab Tahqiq tadi hadis Mundu berapa kedai? Ya senang. Itu disebut namanya roh idofi. Roh idofi. Terus yang kedua ada namanya roh jasmani atau roh hissi. Ketika kita tidur, Pak, Bu, yang keluar adalah roh hissi kita. Roh idofi, roh kudusi tak keluar. Kalau dia keluar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka kalau kita dapat jelaskan dia berada di atas kepala kita. Berada di kepala kita. Ketika orang tidur ada zikirnya, maka roh kita jalan kemana? Seandainya kalau dia berjalan, maka ketemulah dengan para ulama, ketemu bisa memiliki nabi dan sebagainya. Kalau kita tidak ada zikirnya, Pak. Tapi kalau kita tidak tak ada zikirnya, Bu, roh di berjalan. Mayo mana? Kalau di jalan Taman Mini, Taman Ancol, barulah ini maya hutan. Ujung-ujung pimpinan kerja bangkit. Bawa bos-boso. Ini, ya, makanya kita tidur itu harus ingat kepada Allah, harus dengan zikir. Ketika Pak kita tidur ada dengan zikirnya, maka ketika ada bahaya yang akan mengancam, maka roh itu langsung masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh manusia itu ada 7 lubang, Pak. Dalam tubuh kita ini ada 7 lubang. Apabila kita tidur, maka lubang ini terbuka semua. Ya, maka kalau dalam fikih, kalau kita punya wudu kemudian tidur, kalau kita tidurnya baik, maka wudu kita batal. Tapi kalau kita tidurnya duduk, yang saya paling nikmat maksudnya, bahwa hati menaik, alhamdulillah dia membagus Tuhan. Apabila duduk tak bergerak bokongnya, maka tak batal itu. Tapi kalau sempat bergerak, tunggu jam dia, batal.
Ya, karena angin telah masuk. Ya, 7 lubang ini Pak, Bu, kalau kita tidur maka terbuka semua ya. Ya, termasuk mulut kita. Nah, coba tengok orang tidur tuh, mulut tengah kan? Ya, ibu pasti suami itu tidur, gimana kita tidur? Tengah nafsan, berkorori. Ya, tapi kalau kita bangun tak tengah apa ya? Masa kita bangun tengah mulut kita? Jadi kalau ada bahaya yang mengancam, maka berzikir dalam roh itu langsung masuk. Maka lubang akan tertutup. Nah, maka harus masuk hal yang tak baik. Maka hadis Nabi banyak menjelaskan ketika amal hidup, maka tidak jauh. Ya, jangan tidak ada zikirnya. Khususnya kalau hadis Nabi mengatakan ketika kita hidup jangan lepas semua amalia-amalia yang boleh kita kerjakan apa yang kita pahami. Karena Rasulullah menjelaskan sunnah yang baca ayat kursi, sunnah yang baca al-falaq an-nas, al-ikhlas, kemudian sunnah yang baca tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Nah, cuman semua amal itu kita tutup dengan la ilaha illallah. Tarik nafas di dalam waktu. Dah, betul lah. Nah, ini sebagai amalan-amalan. Saya harap jangan ada amalan. Ya. Semua amalia yang kita kerjakan sebelum hidup, ya tutup dengan la ilaha illallah. Tarik nafas dalam. Jadi hiduplah. Terus ngomong lagi. Ya, inilah disebut namanya melatih daripada akhir kalam kita. Karena tidak itu rismul maut kata Rasulullah, kata Imam Muzadzir dalam kitab Al-Hidayah, contohnya mati. Ya, Rasulullah mengatakan man akhiru kalamu la ilallah dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa akhir kalamnya la ilallah maka masuk surga tanpa dihisab. Langsung masuk surga, Pak. Cuman ini tidak gampang kita peroleh. Tidak gampang akan kita dapat ini, Pak. Kalau kita tak kita latih. Tadi contohnya orang nak nikah, syahadat tak pernah dilatih, letih ngajarnya. Ya. Letih ngajarnya. Karena tak pernah terlatih. Ya, kita pun gitu juga, Bu. Jangan berharap nanti Ustaz kalau mati nanti ada yang membimbing aku. Iya kalau ketemu pula. Ya. Makanya Rasulullah pun meminta kita laki rumah takum kata Rasulullah, kau ajar orang nak mati itu di kalimat la ilallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Man mata laki la ilallah kata Rasulullah dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa ada orang nak mati kemudian kita ajarkan kalimat la ilallah maka masuk ke tanpa hisab. Cuman jangan nunggu orang ajar. Saya pernah ketemu Pak, ada orang nak meninggal, itu saya nak pergi ngajar. Ramai-ramai orang cakap saya di jalan. Saya pun kejut tak, itu ngaku lagi orang ni. Ramai mana jalan cakap saya ni, ya. Tapi saya tahu Pak, rupanya apa, ada orang nak mati tu. Ya, dia nak mati Ustaz, belum mau mati-mati gitu ya. Orang yang sekadar maaf ditonton dengan orang ramai. Ya, tak ada satu pun yang berinisiatif untuk bagi yasin ke, untuk melakukan zikir ke, tak ada Pak. Nah ini. Ya, hari ini saya pergi bisikkan telinganya kata Jawa itu. Ya, lah, saya ajar dengan Allah. Ikut kalimat saya dengan ada omongin. Yang mana bisa baca yasin lah. Setengah misalnya sudah meninggal. Itu masih untung. Masih ketemu ada yang ngajar. Kalau tak ada ketemu gimana menjelma? Maka jangan berharap kepada orang lain, tapi istri yang amalkan ibu. Ya, jangan tak amalkan dia. Ini jauh-jauh saya datang sini. Semua amalia besar. Banyak yang saya bilang tentang amalia hidup. Tapi ini yang lupa. Ya, tutup dengan la ilaha illallah. Nanti setelah kita bangun, baru kita sambung lagi. Nah, celek mata kita, ulangi kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham? Bisa? Nah, ya. Nah ini roh kita. Ya. Jadi dua, ada roh kudusi. Kalau roh kudusi itu terwujud langsung daripada rohnya Allah SWT. Nah, kemudian apa hubungannya dengan sholat? Nah ini Pak. Ya. Apa hubungannya dengan Isra dan Mi'raj? Ya, hubungannya sangat erat sekali Pak. Kadang-kadang kita bikin tentang Isra Mi'raj tapi kita tak tahu asal muasal daripada Isra Mi'raj itu.
Kenapa kita harus sholat? Kenapa harus pentingnya sholat? Ya, kenapa sholat itu merupakan satu amalan yang paling penting dalam kehidupan kita? Dan kenapa juga sholat itu juga merupakan amalia yang paling utama? Biar orang ahli zikir, biar orang ahli selawat, biar orang ahli Quran, bahkan hafal Quran sekalipun, tapi kalau tak sholat maka amalan itu tidak akan dihitung oleh Allah. Awal hasabu yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama nantinya akan dihitung adalah sholat. Ija saluhat sholatuhu salihah sa'ali amali. Apabila sholatnya bagus, maka bagus amal yang lain. Wa idza fasada sholatuhu, apabila rusak sholatnya, fasada sa'ali amali, maka rusaklah amal yang lain. Ya, karena kunci ibadah adalah sholat. Ya, bahkan ancaman dari Nabi SAW juga pas. Kalau orang berzina, kalau orang berjudi, kalau orang pemabuk, apalagi hal masyarakat lain, itu tidak ada hadis Nabi mengatakan itu dari orang kafir. Orang berjudi tidak ada hadis mengatakan bahwa dia akan jadi orang kafir. Orang berzina tidak dikatakan orang kafir, cuma disamakan dengan orang kafir. Orang pemabuk tidak dikatakan kafir, tapi orang dikatakan kafir Pak ketika tak sholat. Ini, ya maaf ya, ini hadis Nabi. Man taraka satu mutamilan, kata Rasulullah, bahwa siapa meninggal sholat dengan sengaja, kata doa kafir, makanya terjelas kekafiran. Iya. Bahkan di riwayat Rasulullah mengatakan, man taraka satu mutamilan, barang siapa meninggal sholat dengan sengaja, bakat barat minhu zimatullah rasulullah. Bahwa siapa meninggal sholat dengan sengaja, maka lepas daripada tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya. Allah lepas tangan, Rasulullah lepas tangan dari kita, Pak. Angkat tangan. Allah tak bela kita, Rasulullah tak bela kita. Terus kita mau air mana? Kalau dalam dunia ini banyak yang bantu kita, tapi kalau sana siapa yang kita harapkan kecuali pertolongan Allah dan Rasulnya. Kenapa kok penting ini, Pak? Kenapa kok penting sekali? Ya, bahkan kalau puasa, ya puasa itu Pak Bu, kalau kita dalam keadaan perjalanan musafir itu boleh tak puasa, tapi wajib kita Allah atau bayar kuliah. Kalau ibu menyusui boleh tak puasa, tapi wajib kuliah. Atau wanita hamil, ya kalau kata dokter tak boleh puasa, maka boleh tak puasa. Kalau haji itu bagi yang mampu saja. Kalau zakat, kalau memang tak punya, boleh tak berzakat. Tapi kalau sholat, tak ada alasan tak boleh sholat. Kecuali ibu yang haid atau nifas boleh tak sholat. Tapi kalau bapak-bapak tak ada alasan. Rasulullah mengatakan kalau kita tak hafal Fatihah, maka cukup membaca surah yang sama dengan Fatihah, 7 ayat. Nah, kalau tak hafal Fatihah, Ustaz, jangan hafal surah Fatihah, aku tidak hafal. Apa yang hafal dalam Fatihah? Hafal cuma Ustaz, anak Fatihahnya hanya hafal Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim pun tak hafal. Nanti kalau tak hafal. Tapi kalau seandainya tak hafal, Ustaz, anak Bismillah hafal sepotong, ya, ayo potong. Allahu Akbar, Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah berusaha anak tak hafal. Hafalnya hanya nama Allah ya. Yang siapa Ustaz? Allahu Akbar, Allah. Allah pun tak hafal. Nah itu ada waktu kalau nama Allah pun hafal. Tapi kalau seandainya tak hafal, bukan tak hafal, kalau lidahnya tak bisa nyebut nama Allah, maka kata Rasulullah cukup berdiam diri selama orang baca Fatihah. Nah, apa kata Rasulullah? Nah, cukup berdiam diri selama orang baca Fatihah. Berdiri, ruku, sujud, berdoa. Ustaz, anak ini tak bisa berdiri, duduk. Sholat tak bisa berdiri, duduk. Duduk saya tak bisa, Ustaz. Baring miring, kepala utara, kaki selatan ngadap ke barat. Ya, kepala utara, kaki ke selatan, ngadap ke barat. Ustaz, anak meja pun tak dapat. Duduk. Pada jam ini kalau ada ini.
Kepala kegemo, kaki ke babat, kepala angkat sedikit kasih bantal. Sholat pakai isyarat. Apa yang bisa dibicarakan? Mata ke, tangan ke, pada bulan tongkang itu berarti aku ruku. Kalau kujokan aku berdiri. Kalau bulan tongkang lebih kuat berarti aku sujud. Ustaz, pakai isyarat pun kita tak pada. Tapi kalau hati masih normal, pakai hati. Hati pun Ustaz tak bisa datang disolatkan orang. Ustaz, anak ini kerja percaya, tapi mau jadi. Banyak ya. Mana sholat anak ini percaya, kotor dan kotor boleh sholat. Masuk waktu sholat, ya kita sholat di tepi pakai. Di atas cahaya pun boleh. Bahkan Imam Ghazali pun menjelaskan kalau bisa seumur hidup kita ada sekali kita sholat langsung di atas tanah. Nah ini Pak, langsung di atas tanah. Nah, ini. Mana kalau Ustaz anak itu gak percaya pasti terkini kerana. Iya. Saya pernah percaya Pak. Di tahun tak apa. Bendang pahit lojang kita sudah, pasti nanti sudah hilang. Sholat jaya. Ustaz anak ini tak bisa nangis itu malah keluar bos. Sholat dan karena nangis itu boleh. Ya. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Ini sangat penting saja Pak. Kenapa kita dipaksa? Karena sholat itu Allah tak butuh dengan sholat kita. Kita mau sholat mau tak ada Allah tak butuh Pak. Ya. Seandainya kita Hikam menjelaskan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam diskusi. Seandainya seluruh penduduk dunia ini kata Allah Subhanahu Wa Taala semua bermaksud kepadaku, tidak taat kepadaku, maka tidak mengubah kedudukan Tuhan, kedudukanku sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tak mengubah kedudukan Tuhan. Kita mau sholat mau tak ada pengaruh dengan Tuhan. Atau sebaliknya kata Allah semua taat kepadaku juga tidak akan mengubah daripada kedudukanku sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tidak ada pengaruh dengan Tuhan. Kalau mau sholat mau tak ada. Allah tak butuh sholat kita. Siapa yang butuh? Yang butuh adalah kita. Kenapa kita butuh Pak? Ini. Ya, kita ambil kita asal. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdiri sendiri, kan? Berdiri sendiri, yang mau beli. Ini sampai bawah, sampai bawah ini ada apa ini? Iya. Ketika Allah berdiri sendiri, Pak. Itu dalam kitab Surah ada penjelasannya, dalam kitab Nurizati dari kewajiban juga ada penjelasannya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdiri sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada dirinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau aku ini Tuhan, ibarat ini kita asal pertama sekali. Ketika makhluk pertama Allah ciptakan, kalau aku ini Tuhan kata Allah, dengan kan Allah berdiri sendiri, belum ada apa-apa, belum ada alam. Alam ini belum ada. Allah berdiri sendiri Mas. Maka Allah melihat daripada dirinya, ya, kemudian Allah mengatakan kalau aku itu Tuhan, hamba siapa? Nah, itu kan. Kalau Pak ini Pak Adi di Pak Desa, tentu ada warganya pada saya. Tak mungkin Pak Adi di seorang, tak ada warganya. Berarti bukan Pak Desa namanya. Adanya pada desa tentu ada warga. Adanya Tuhan tentu adanya hamba. Siapa yang mengaku Tuhan kalau tak ada hamba? Dan itu baik. Kondisi seperti itu, ya, diceritakan dalam kitab Sirah Surah itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jani, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang pertama. Ya, itu sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis kursi itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kuntu kadzan makhfiyan. Aku itu perbendaharaan tersimpan dan tersembunyi. Fa'ahbabtu an urafa. Aku punya keinginan untuk dikenal. Fakhraqtu khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Apa tujuan Allah ciptakan makhluk? Kayak apa supaya kenal kepadaku. Supaya kenal kepadaku. Nah, ini Pak. Ketika potong itu, maka Allah ciptakan makhluk. Makhluk yang pertama, sebenarnya bukan Allah ciptakan, Allah tiupkan dari rohnya langsung. Sesuai dengan Quran, wa nafwa fa'idha sawaitu wa nafa'tu fihi min ruhi. Ya, aku tiupkan daripada rohnya langsung. Min ruhi. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu namanya mutakalim wahadah, menunjukkan daripada dirinya Allah langsung. Aku tiupkan daripada rohku. Ketika Allah tiupkan daripada rohnya, Pak, ya, maka jadilah makhluk ini bernama adalah Ahmad. Oh,
Nama siapa? Ahmad. Ingat ya, namanya Ahmad. Makanya Pak, kalau kita lihat Quran, itu kata-kata Nabi mengatakan bahwa nanti akan ada Nabi di akhir zaman, namanya adalah Ahmad. Nabi Isa pun mengatakan seperti itu. Mubasyir bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi nanti yang akan buat kita gembira, namanya adalah Ahmad. Nah, kok kenapa yang keluar adalah Muhammad? Nah ini. Baik. Kemudian Ahmad Allah ciptakan makhluk pertama namanya Ahmad, kemudian memancarkan nur sebut namanya Nur Muhammad. Ahmad itu Pak, itulah rohnya Nabi Muhammad. Ahmad itu Pak, Bu, Ahmad itu adalah rohnya Nabi Muhammad. Kemudian memancarkan nur sebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Pak, inilah roh-roh kita ini. Baik, inilah roh-roh kita. Maka tadi saya katakan bahwa roh itu tak mati, bahwa kita ini tak mati, yang mati hanya jasad. Ini Bu. Baik. Jadi Ahmad memancarkan nur disebut namanya Nur Muhammad. Proses ini sesingkat ceritanya dari Allah ciptakan Ahmad, kemudian masuk ke alam selanjutnya penciptaan semua roh, kemudian Allah kumpulkan roh-roh kita Pak, kumpulkan jadi satu semuanya, kemudian Allah bertanya kepada kita, apa dalam sumber Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita semua jawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Dalam tafsir mengatakan ayat rabbuna, engkau Tuhan kami. Waktu di alam roh Pak, roh belum masuk jasad, kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita semua. Kita sudah menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita masuk ke alam selanjutnya, ke alam dunia ini, kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses wahyu. Dari alam roh kemudian dimasukkan namanya alam misal. Alam misal itu kesuruhi bapak kita selama 40 hari lamanya. Disebut alam misal Pak. Makanya kalau ibu sebelum hitam, tahu hitam Bu? Tahu kan? Itu kalau ibu sebelum hitam, yang hitam bapak dulu. Makanya kalau ada bapak, suami ibu pengen ibu, aku pengen makan ibu, pengen makan ini, itu tadi Bu. Mau tinggal lagi nur itu. Roh itu mau tinggal lagi. Itu selama 40 hari lamanya. Nah, kemudian roh itu masuk lagi ke alam rahim, alam buban, dalam buat ibu. Selama umumnya 9 bulan 10 hari, ya, dan paling lambat 4 tahun lamanya. Makanya kalau Imam Syafi'i menetapkan hukum dalam wajib hamil itu paling cepat 7 bulan, paling lambat 4 tahun. Ada orang hamil 4 tahun? Ada Bu? Belum, saya belum ketemu juga. Tapi kalau 2 tahun lebih saya pernah ketemu Pak. Ya, jadi ada ikhwan saya itu hamilnya 2 tahun lebih, cucunya. Jadi tanya ke rumah saya, Ustaz, ini cucu saya sudah hamil 2 tahun lebih, gimana Ustaz? Kata saya, tanya dokter, kehamilannya bagus tak? Sehat tak? Kata dokter, sehat Ustaz, tapi dia dokter suruh operasi. Kata saya, usah operasi, biarkan. Karena Imam Syafi'i itu dalam kandungan selama 4 tahun lamanya. Maka Imam Syafi'i menentukan bahwa hamil paling lambat 4 tahun. Umumnya 7 bulan, paling cepat, dan umumnya 9 bulan 10 hari. Ya. Kemudian setelah dalam kandungan ini semua namanya alam insan, indah. Kita ini Pak. Waktu di alam inilah penentu kita untuk kembali lagi ke tempat asal kita. Kemudian apa hubungannya masa sholat? Kita lihat dalam kitab tauhid bahwa sholat yang kita dirikan Pak itu berbentuk Ahmad. Ini banyak berbentuk Ahmad. Kalau kiamat Kamis Alif, waktu kita berdiri Pak seperti huruf alif ini. Maka kalau kita sholat itu jangan contoh, jawab enggak, yang contoh itu hanya kepala kan. Karena Kamis Alif. Warku kalha, sudah kita seperti huruf ha. Tahu huruf apa? Tahu?
Dua sujud itu kan mim, sujud kita seperti huruf mim. Waktu itu kadal, duduk kita seperti huruf dal. Kalau kita gabung, alif beri, ruku hak, sujud mim, duduk dal. Kalau kita gabung menjadi ahmad. Menjadi ahmad. Ini sholat. Sholat yang didirikan alif, hak, mim, dal. Makanya Rasulullah mengatakan kalau sudah tak hafal semua, cukup berdiri selama orang baca Fatihah. Berarti sholatnya yang penting apa, Pak? Bacaan enggak? Enggak. Yang penting tadi alif, ha, mim, dal. Kenapa kok alif, ha, mim, dal? Karena nur yang pertama Allah ciptakan adalah Ahmad. Inilah tempat asal kita. Itulah sebut namanya kampung akhirat. Itulah sebut namanya surga. Paham? Kalau orang tak sholat, Pak, maka dia tidak dapat sinyal ini. Bapak pernah pada masa? Pernah, Pak? Ibu pernah belum pada masa? Hah? Pernah? Tak pernah? Kamu, siapa tak pernah, Pak? Iya? Tahu ke surga, Pak? Tahu jalannya? Tak tahu. Ya? Kita belum pernah ke sana. Pada masa kita tak tahu, kita hanya dengar kita. Surga kita tak tahu, akhirat kita tak paham. Ya, bagaimana kita nak menuju sana kalau kita tak punya sinyal ini? Nah, itu. Jadi kalau sekarang ini apa namanya GPS lah ya. Kalau kita punya anak itu kan kemana pun tak ada GPS-nya, Google Map yang kirim insya Allah sampai. Tapi ada buat sisakan saya. Saya pernah sisakan oleh Google Map. Pun jalan-jalan punya buntu jalan. Inilah GPS kita, Pak. Inilah sinyal yang harus kita punya. Nanti dia menjamah semua mengaku umat Muhammad. Semua manusia mengaku umat Muhammad karena ingin mendapatkan pertolongan. Karena bingung mau mana kita akan menuju. Makanya dalam Quran mengatakan mangkana fi ajal a'ma. Barang siapa dalam diri ini buta, tak kenal berdoanya bahwa fi ajal a'ma, maka nanti akhir dia akan buta. Wa adal sabila, sesat perjalanannya. Ini kunci. Maka sholat itu adalah perkara yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Kalau orang tak sholat, Pak, maka tak punya sinyal ini, maka dia tak tentu apa. Tak tahu tujuan mana mau dituju. Paham? Kenapa kita harus sholat? Nah. Ya. Kalau dalam dunia ini kita sesat, mungkin kita bisa bertanya dengan orang. Tapi kalau sana kita sesat, pertanyaan siapa? Hah? Kita dengan anak sudah tak kenal lagi, dengan istri pun tak kenal. Ya, kita masing-masing di sana. Ya, al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Anak kita bagaimana pun anak kita, sehebat apapun anak kita, harta kita sebanyak apapun, itu tak ada manfaatnya di sana. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oh, ya, disinilah kita pentingnya sholat. Ini. Kemudian sholat sangat erat hubungannya masalah dunia itu apa? Makanya kalau kita ingin rezeki kita ditata oleh Allah, ekonomi kita ditata oleh Allah, rezeki kita diwakili oleh Allah, jaga sholat kita. Kenapa seperti itu? Karena hakikat Muhammad itu ada dalam diri kita. Baik? Tidak dalam kata baik. Ya, itu jelaskan bahwa fala atau wa'lam anna khalaqal khalqi bi surati ismi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atas bentuk Muhammad. Faraqsu mudawwam mim dibagi kepala kita pula seperti huruf mim. Wal jadalika hak an kita seperti huruf hak, wal fati mim kita pula seperti huruf mim, wal kadal kaki kita seperti huruf dal. Kepala mim, tangan ha, wal mim, kaki dal. Kalau kita gabung menjadi Muhammad. Kemudian apa hubungan dengan dunia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ya Muhammad li ajli wa khalaqtu li ajlika." Aku ciptakan kau makan aku ciptakan untuk dirikan kau Muhammad. Laula ya Muhammad ma khalaqtu aflaq, kalau bukan karena kau Muhammad maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Adanya alam semesta ini Pak karena adanya Muhammad. Cuma dalam hadis ini menjelaskan laulaka. Ya tidak langsung laulah ya Muhammad. Kalau laulah ya Muhammad, maka ini maksud adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi laulaka, maka kahnya sini bermakna adalah Muhammad kita ini, Pak. Nih Muhammad tubuh kita ini.
Maka sholat yang didirikan berbentuk Ahmad, kemudian yang didirikan adalah Muhammad. Kalau Ahmad nanti untuk kita di akhirat, kalau Muhammad untuk di dunia. Maka ini kalau orang menjaga sholatnya, maka insya Allah ekonominya pasti ditata Allah, ekonominya pasti dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dosa tengok jauh-jauh lah, lihat Pak Ustaz, lihat Ustaz, ada kerja Ustaz ya? Dia duduk ya Pak, ada rumah, tapi Allah cukupkan semua. Ya, kalau kita selesai kita punya ini masih belum Pak, kalau di Jawa sana, ya, oke saya itu mobil 4 Pak. Ya, semua 4 itu di atas 1 miliar kata-kata. Ya. Kata-kata itu hampir miliaran dan pakai ada 1 miliar lebih. Nih. Ya. Makanya kalau kita ingin dunia kita dapat, akhirat dapat, jaga ini Pak. Dan ini suatu perkara yang sangat penting. Dalam hadis dalam kitab Bukhari itu ada hadis Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Man tahawan bi sholat, barang siapa yang mengamalkan sholat, akamullah misna asyati maliyati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan 12 macam siksaan. Nah ini tak perlu silakan semua pada waktu kita dah habis. Ya, 12. 3 siksaan dalam dunia. Apa 3 siksaan dalam dunia Pak? Yang pertama, Allah berkati mikasih wa rezeki. Allah akan angkat keberkahan kerjanya dan rezekinya. Orang yang mengamalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, Allah akan angkat keberkahan kerjanya dan rezekinya. Dia ada kerja siang malam Pak, tapi tidak mengangkat daripada derajat ekonominya. Kemudian yang kedua, Rasulullah yang jauh dari sholihin, Allah cabut cahaya kesolehan di dalam dirinya. Yang paling bahaya orang yang meninggal sholat itu yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Nanti kalau dia mati tidak membawa iman. Inilah sangat pentingnya kita melaksanakan sholat. Satu-satunya amalia yang langsung Allah mengambil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hanya sholat. Kalau perintah puasa melewati mereka Jibril. Kalau perintah haji melewati mereka Jibril. Perintah zakat melewati mereka Jibril. Perintah apa lagi? Selawat melewati mereka Jibril. Perintah baca Quran melewati mereka Jibril. Tapi ketika perintah sholat, Rasulullah langsung diangkat ke langit untuk mengambil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan suatu amaliyah yang paling penting dalam kehidupan kita. Paham baik? Boleh? Itulah perkara penting kita melaksanakan sholat supaya sinar ini tetap kita peroleh. Kalau orang meninggal sholat, akhirat dapat, dunia pun dapat. Oke, selesai ya. Sampai yang nama, Ustaz Malik sampai dulu ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat kita semua. Ya, saya ini tak pernah ceramah baik. Jadi mohon maaf kalau semuanya ada kalimat-kalimat saya kurang di hati, yang kurang pas di hati atau menyinggung perasaan Bapak sekalian. Tapi inilah yang perlu saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar manfaat barokah yang baik khususnya pada diri sendiri dan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sering hadir ini yang Allah SWT semua dosanya. Yang Allah beri kekuatan untuk menjaga sholat kita hingga sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah kaya kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya kita akan melihat husnul khatimah. Allahumma taqabbal bi hasanatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.